Secara mengejutkan, Partai Gerindra mengusung komika Marcel Widianto sebagai calon wakil wali kota Tangerang Selatan alias Tangsel untuk Pilkada 2024. Sekjen DPC Gerindra Tangsel Yudi Budi Wibowo mengatakan, pengusungan Marcel ini berkaitan dengan bonus demografi Indonesia pada tahun 2045. Marcel merupakan sosok anak muda generasi sekarang yang punya daya juang tinggi. Berangkat dari bukan siapa-siapa, kemudian menjadi seperti sekarang ini, kata dia. Namun tak lama setelah pengumuman tersebut, Nikita Mirzani mendadak mengimbau warga Tangsel agar tidak memilih figur Marcel. Alasannya pria 28 tahun itu disebut-sebut sosok yang mudah berkhianat. Melalui akun Instagramnya, Nikita Mirzani menegaskan ia tak ada masalah dengan suami dari Yansen Indriani itu. Namun, Niki membocorkan sejumlah rekan artis punya pengalaman buruk saat bekerja sama dengan Marcel. Mantan istri Dipo Latif itu lantas menyebut komedian Denny Cagur sebagai salah satu korban tidak profesionalnya pemeran film Laundry Show tersebut. Selain dituding tidak profesional, komika ini juga dikenal dengan sederet kontroversinya. Menurut Nikita Mirzani, Marcel Widianto adalah sosok yang melakukan pengkhianatan pada Denny Cagur. Niki menyebut Marcel adalah komedian yang ditolong Denny Cagur untuk berkarir di dunia hiburan tanah air. Alih-alih membalas kebaikan Denny Cagur, Marcel Widianto justru mengkhianati suami Santi Widiastuti tersebut. Tak hanya itu, bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak tersebut juga membongkar perilaku Marcel Widianto saat bekerja. Dengan lantang, Ibunda Loli itu menyebut Marcel Widianto adalah sosok yang tidak pernah tepat waktu dalam bekerja. Dari kebiasaan buruknya itu, kini Marcel Widianto pun sudah tak lagi dipekerjakan di stasiun TV manapun. Terkait perkataan Niki, Denny Cagur beberapa waktu lalu memang sempat menyebut komedian itu kacang lupa kulitnya. Hal ini tak lepas dari keputusan Marcel yang meninggalkan manajemen Denny Cagur saat sudah sukses. Menampik sindiran tersebut, Marcel Widianto justru mengakui apa yang ditudingkan padanya. Ia juga secara belak-belakan mengaku mengalami star syndrome. Star syndrome yang dirasakan Marcel adalah di mana ia sering telat saat syuting program TV hingga dirinya dibanet. Marcel yang kemudian menyadari kesalahannya itu lalu memutuskan untuk mundur dari seluruh program TV dan keluar dari manajemen Denny Cagur. Marcel beralasan ia tidak ingin kelakuan tidak baiknya itu bisa merembet ke manajemen dan membuat nama manajemen jelek. Tak berhenti sampai di situ saja, ibu tiga anak itu juga menuding Marcel tidak memiliki integritas dan etos kerja yang baik, dan hanya pandai menjilat orang kaya dan berpengaruh. Nikita mengaku mendapat informasi tersebut dari para pekerja TV dan rekan artis yang pernah bekerja sama dengan Marcel. Mereka menceritakan tabiat buruk Marcel dalam bekerja dan sikapnya yang suka menjilat. Pernyataan Nikita tersebut rupanya dialami oleh presenter kondang Irfan Hakim. Presenter 48 tahun itu pernah secara terang-terangan menuding Marcel sebagai penjilat. Hal ini terjadi saat Marcel hadir di talk show FYP Trans 7 pada Desember 2023 lalu. Saat itu, Marcel menceritakan nama anaknya yang terinspirasi dari nama panjang Raffi Ahmad Irfan Hakim. Kemudian, melontarkan sindiran bahwa Marcel adalah penjilat sejati karena menyertakan nama Gilang Juragan 99 dan Raffi Ahmad dalam nama anaknya. Nama anakku Archie Hermawan Farid Gilandi Widianto. Panggilnya Archie, ucap komika 28 tahun tersebut sambil memegangi foto sang anak. Mendengar pernyataan tersebut, Irfan Hakim langsung melontarkan sindiran pedas. Dia itu penjilat sejati ya, hebat ya. Tapi Denny Cagur nggak ada. Sindir Irfan merujuk pada kasus Marcel yang sempat mengkhianati Denny Cagur. Tak hanya Irfan Hakim, komedian Surya Insomnia juga menyebut jika ayah dua anak itu doyan cari muka alias oportunis. Surya Insomnia mengungkapkan hal tersebut dalam konten YouTube Chandra Ruang Tengah 2022 lalu. Saat itu, Marcel Widianto sedang absen dalam acara yang seharusnya dibawakannya tersebut. Surya menjelaskan suami Casen JKT48 ini tidak bisa hadir karena sedang keliling Eropa bersama pengusaha kosmetik asal Malang. Pria 37 tahun itu lantas menyelutuk bahwa jalan-jalan keliling Eropa ini adalah hasil dari perjuangan Marcel yang suka mencari muka atau menjilat. Menurutnya, komika berambut gondrong itu terkenal menjilat karena biasa menganggap semua orang sebagai kakak serta panutannya ketika membuat story di Instagram. Suami Tiara Renata yang kesal melihat Marcel Widianto suka menjilat pun berusaha mengingatkan ayah dua anak itu lebih berhati-hati agar lidahnya tidak terluka akibat keseringan menjilat orang.
Sosok yang juga ikut andil membawa Marcel lebih dikenal publik yakni Desta. Ternyata juga punya pengalaman dikecewakan saat bekerja sama dengan Marcel. Desta menyampaikan bahwa rasa kecewa itu muncul lantaran Marcel Widianto sempat bersikap tidak profesional dalam bekerja. Suatu hari saat harus syuting program TV, Marcel meminta izin pada Desta karena mengaku sakit. Tapi Desta menjadi kecewa karena setelah itu ia melihat foto Marcel Widianto berada di acara lain pada hari ketika izin sakit. Selama ini ia menjunjung tinggi kejujuran. Andai Marcel Widianto mengatakan yang sebenarnya tentu Desta mengizinkan. Apalagi Desta paling tak suka dengan orang yang tak jujur. Marcel Widianto yang kala itu berbincang dengan Desta pun membela diri. Ia mengaku berbohong agar tak menyakiti perasaan orang lain. Namun Desta tetap tidak terpengaruh dengan pembelaan Marcel Widianto. Menurutnya kejujuran tetap nomor satu. Walau merasa telah dikecewakan, namun Desta dan Marcel masih tetap berhubungan baik. Selain disebut tidak profesional, berkhianat hingga oportunis. Selama karirnya yang tidak terbilang meroket itu, Marcel malah lebih dikenal publik karena sejumlah kontroversinya. Pada April 2022, Marcel terseret kasus video dewasa. Ia diduga membeli sejumlah konten video dari Gusti Ayu Dewanti alias Dea OnlyFans. Marcel membeli konten-konten Dea OnlyFans dalam Google Drive yang berisi 76 video dan sejumlah foto polos. Di Polda Metro Jaya, ia mengungkapkan alasan membeli konten-konten pribadi Dea senilai 1,4 juta rupiah adalah karena niat untuk membantu. Menurut Marcel, saat itu Dea sedang dilanda depresi. Marcel pun menegaskan kalau konten-konten yang dibelinya hanya untuk konsumsi pribadi, tidak untuk disebarkan. Pada November 2022, Marcel dilaporkan oleh maskapai Lion Air atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan. Langkah hukum yang diambil oleh Lion Air berkaitan dengan penyebaran konten video yang diunggah oleh akun media sosial Instagram. Akun Instagram dengan nama pengguna @lelahmiskinproject mengunggah video bertajuk "Ngintipin Lion di Udara" dan @ramdanalmansyah.id yang bertajuk "Mencekam Lion Air terbakar mesinnya stop sementara penerbangan seluruh Lion". Sebelum menikah dengan Chasen, Marcel Widianto disebut memanfaatkan keakrabannya dengan Kelin Evangelista. Sempat beredar foto berlatar biru seperti untuk buku nikah. Ternyata Marcel menikahi Chasen, perempuan yang tidak pernah dia publikasikan. Setelah menikah, anggapan doyan gimmick tetap melekat. Suatu waktu Marcel Widianto dan Chasen mencuri perhatian karena curhat di media sosial yang mengisyaratkan rumah tangga mereka bermasalah. Ternyata isu tersebut berujung pada endorse. Marcel Widianto menegaskan rumah tangganya memang benar-benar mengalami ribut dan Chasen mengunfollow dirinya. Gak gimmick kalau berantem awalnya benar, maksudnya gini. Ributnya awalnya beneran ribut, memang karena komunikasi. Kita kan kalau pernikahan ada masalah komunikasi, kata ayah dua anak itu. Soal tudingan buat gimmick berantem demi endorse, Marcel Widianto mengibaratkan itu adalah pelangi setelah badai. Itu menjadi rezeki untuk mereka. Terkait soal gimmick, Nikita Mirzani juga mengungkapkan saat Marcel melakukan gimmick dengan Kelin Evangelista, ternyata Marcel sudah menikah dengan Chasen Andriani. Pada akhir tahun 2023, Marcel terlibat dalam demonisasi pengungsi Rohingya di Indonesia. Marcel kala itu menyoroti pernyataan akun yang diduga UNHCR atau Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang meminta Indonesia untuk menerima pengungsi Rohingya. Lewat postingan di media sosial, Marcel menyinggung bahwa penjajahan dimulai dari dua jalur, yakni jalur kekuasaan dan jalur kasihan. Jangan langsung minta pulau dong, kartu perdana dulu kek, sindir Marcel menanggapi pernyataan akun diduga UNHCR. Pernyataan Marcel tersebut lantas mendapat kritik dari warganet yang menyebut bahwa dirinya menyulut kebencian terhadap para pengungsi. Terlebih klaim Marcel soal Rohingya sudah dibantah oleh UNHCR. Secara resmi UNHCR pun turut angkat bicara dengan menyatakan bahwa pengungsi Rohingya tidak bermaksud untuk mengeksploitasi Indonesia. UNHCR juga menegaskan bahwa pengungsi Rohingya tidak meminta pulau di Indonesia, melainkan berharap bisa kembali ke negaranya. Usai dicalonkan sebagai calon wakil wali kota Tangsel oleh partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto itu, nama Marcel trending di aplikasi X. Namun, trendingnya nama sang komika didominasi oleh pro kontra sosok dirinya yang dinilai belum memiliki latar belakang karir di bidang politik, melainkan hanya di entertainment.
Gerindra sebaiknya mengkaji kembali pencalonan Marcel. Unsur kelayakan dan kepatutan harus menjadi acuan memilih seorang wakil wali kota. Jangan sampai pemimpin daerah dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kemampuan di bidangnya, tulis seorang netizen. Warganet lain pun mengingatkan kembali kontroversi yang pernah Marcel lakukan. Nah, andai kamu adalah warga kota Tangsel, mau nggak nih kalian milih sang komika jadi pemimpin kalian? Hitung-hitung dapat bonus open mic setelah sambutan.